Sini, sini, sini gue kasih tahu. Sini gue kasih tahu. Hari ini kami telah berbincang di podcast Cakraloka mengenai pendidikan pelatihan, pendidikan keluarga dan pemberdayaan masyarakat bersama narasumber hebat Ibu Dr. Umi Dayati. Siapa yang tidak tahu kenal beliau? Sehingga rekan-rekan jika ingin kenal lebih jauh mengenai pendidikan non formal di Fakultas Ilmu Pendidikan, silakan simak podcast Cakraloka di sesi kali ini. Halo Cakramania, selamat datang kembali di program kesayangan Anda, Cakraloka. Nah, pada kesempatan kali ini, hari yang juga luar biasa daripada episode-episode sebelumnya. Karena hari ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa. Karena topik hari ini akan banyak berbincang mengenai seputar pendidikan secara mendalam. Bagaimana pembelajaran pendidikan sepanjang hayat dan apa saja sebetulnya implementasi kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, hari ini kita mengundang narasumber hebat, motivator, ibunda kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Umi Dayati. Yeay. Masya Allah, ketemu anak ganteng. Halo Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Boleh disapa dulu teman-teman dari teman-teman Cakraloka, Bunda? Halo, Ya, Cakramania. Cakramania, bagaimana Senang kabarnya? diundang di acara Cakraloka, ketemu anak saya yang paling ganteng. Luar biasa. Nah, hari ini karena narasumbernya hebat gitu ya, keren, maka nanti kami juga akan memberikan informasi-informasi keren sehingga teman-teman sekalian jangan lupa ikuti sampai dengan di 30 menit ke belakang ya. Sampai dengan selesai Bunda ya. Siap. Sampai dengan selesai. Nah, di hari ini kami kedatangan narasumber hebat. Beliau adalah Bu Umi Dayati. Siapa yang tidak kenal beliau di dunia pendidikan? Beliau sudah melalang buana gitu ya, di antara Asia Tenggara juga sudah luar biasa. Tapi tidak inilah kalau seandainya kita belum kenalan dengan beliau ya. Bunda boleh disapa teman-teman dari Cakramania. Bunda sekarang kesibukannya apa dan sedang berkecimpung di mana saja. Nah, Oke, terima kasih Mas Hasan. Host paling ganteng yang saya ketemui selama hidup saya. Saya ibunya Mas Hasan, betul. kakaknya Pak Eka, Saya sehari-hari ngajar di Departemen Pendidikan Non Formal. Itu dunia saya, Wah. Mas Hasan. Ketemu mahasiswa itu sesuatu. Sesuatunya di apa Bunda? Rasa sesuatu itu ketika Ada di apa? hati. Ada di hati ya. Pokoknya kangen gitu iya, kalau nggak karena kalau ketemu kata mahasiswa. Sari ini kan sesuatu gitu ya. Kalau tulisan Itu ini. dia. Itu kan ada ngeh gitu ya. Apa dikatakan sesuatu dengan mahasiswa itu ya bagaimana Bunda? Nggak tahu, ketemu antar generasi dengan mahasiswa dengan segala ubor ampinya, ripiak-ripiaknya itu menyenangkan. buat Menyenangkan saya, sekali, karena luar saya biasa. seorang guru ya. Kesibukan lain ya dari panggung ke Panggung ke panggung, ya, iya, seperti mantap. Itulah memberikan pembelajaran Betul. Karena juga perlu ya masyarakat juga dorongan secara eksternal ya Bunda ya. Sehingga peran beliau ini membantu masyarakat banyak, terutama bisa punya energi positif gitu. Oke Bunda, tadi sedikit disinggung Bunda home base-nya berarti di Fakultas Ilmu Pendidikan. Betul. Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan tadi disebutkan salah satu jurusannya ada Departemen Pendidikan Non Formal. Ada manajemen pendidikan. Wah, ada manajemen pendidikan. Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan ada pendidikan non formal, ada manajemen pendidikan, ada bimbingan konseling, kemudian teknologi pembelajaran, kemudian pendidikan anak usia dini, kemudian PGSD ada ya Bunda ya. Dan juga ada salah satu juga prodi yang mempelajari pendidikan khusus ya Bunda ya. Namanya sekarang adalah pendidikan khusus ya, pendidikan khusus PH. Nah, kalau Bunda adalah di pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu yang bagaimana Bunda? Dulu namanya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Agak tidak terlalu populis sih. Kayaknya di pinggir-pinggir. Kenapa Bunda? Gitu Kenapa? Ya. Kayaknya di luar gitu. Di luar ya. Harusnya kalau luar sekolah berarti kan luar energinya. Kayaknya di pinggir-pinggir gitu. Karena sebenarnya sinonimnya banyak. Ada namanya pendidikan masyarakat. Pendidikan Kalau masyarakat. di luar namanya continuing education, adult education dan sebagainya. Nah itu tugasnya untuk memberikan pembelajaran di masyarakat di luar sistem persekolahan. Di luar sistem persekolahan. Nah, intinya itu. Jadi
core bisnisnya itu helping to people Learning. Nah, people-nya itu orang dewasa. Orang dewasa. Berarti sama seperti ini ya Bunda, andragogi ya. Betul, keilmuannya itu ada 4. Salah apa itu Bunda? Andragogi, Andragogi, pedagogi, okay. ethical pedagogi, andragogi salah satunya. Salah satunya. Ya. Oke. Gitu. Bunda, kalau kita berbicara kan beberapa kampus ada penamaan, kalau dulu PLS ya Bunda ya, PLS pendidikan luar sekolah. Kemudian sekarang sepertinya di UM ditransformasi namanya menjadi pendidikan non formal. Kenapa Bunda? Apakah ada perbedaan kesenjangan dalam artian ada perubahan itu? Apa memang juga berlaku di kampus-kampus yang lainnya juga Bunda? Core bisnisnya sih sama ya. Kalau di UM ya. Jadi kalau di Indonesia ada yang memilih pendidikan masyarakat, ada yang memilih pendidikan non formal, sama sebetulnya. Tugas kami itu membelajarkan masyarakat. Jadi untuk adik-adik yang pingin jadi dokternya masyarakat bidang pendidikan, saya itu ya. Jadi sebetulnya sama teman-teman sekalian, cuma dulu rekan-rekan kenalnya ada PLS ya, pendidikan luar sekolah. Kalau sekarang di UM itu penamaannya adalah pendidikan non formal. Tapi ada beberapa kampus juga penamaannya adalah Penmas ya Bunda ya. Penmas itu adalah pendidikan masyarakat. Tapi sebetulnya sama aja. Tapi kalau di UM yang menciri khas kan Bunda, adakah KBK atau penciri khas fokus yang khusus yang itu berbeda antara UM dengan kampus yang lainnya? Saya bangga banget dengan Departemen Pendidikan Non Formal FIP UM. Kita punya 3 program keunggulan ya Mas Hasan ya. Betul. 1, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga itu disetting menjadi satu lembaga pendidikan tersendiri. 2, pelatihan. Wah, pelatihan. Jadi bagaimana merancang pelatihan. Kalau pelatihan itu kan di semua lini ada. Betul. Di perusahaan ada kalau di kantor pajak ada ICV, IHT, internal corporate value, ada in-house training dan sebagainya. Yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Jadi kami punya 3 program unggulan. Wah, ini pendidikan keluarga, pelatihan dengan pemberdayaan masyarakat. Keren sekali. Jadi 3 ini. Iya, 3 ini berarti masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga dan pelatihan ya Bunda ya. Itu diajari semuanya di sana ya Bunda ya. Mulai perencanaannya, pelaksanaannya sampai nanti evaluasi. Sampai evaluasinya. Beda dengan jurusannya Mas Hasan manajemen ya. Kami lebih banyak pada memotivasi orang itu agar senang belajar. Ya, bukan pada manajemennya. Gitu Mas Hasan. Kalau Bunda sekarang melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa di PNF itu kan sudah banyak melalang buana alumni-alumninya ya Bunda. Itu melalang buana di mana saja Bunda, dan kemudian apa yang sekarang bisa diimplementasikan dari proses pembelajaran yang ada di PNF kemudian bisa dilakukan atau diimplementasikan di dunia kerja ketika nanti lulus dari PNF. Saya bahagia banget kalau ketemu alumni, termasuk dosen tua. Jadi kalau ketemu ada bencana di ada mahasiswaku. Iya. Jadi mereka merancang pelatihan misalnya ya Mas Hasan. Di pelatihan itu ada awal namanya BLC, Building Learning Commitment. Nah itu di dalam pelatihan kadang-kadang terlewatkan sehingga pelatihan akhirnya tidak menimbulkan jejak. Ada ketemu yang punya NGO. Jadi kalau ingin mengembangkan NGO menjadi IO secara mandiri, belajar di kami. Ada ilmunya, ada S1, S2, S3. Ya secara alami bisa. Tapi baik kalau tahu teorinya. Betul. Landasan filosofi. Oke, menarik Bunda. Tadi berarti di PNF itu bukan hanya S1 saja Bunda ya? Ada 3 ya? Ada jenjang S2 dan S3 juga. Nah, berarti sasarannya jika seandainya para pendaftar ingin lanjut juga selain S1, S2 dan S3, maksudnya bukan hanya S1 tapi bisa ke S2, S3, itu biasanya yang bisa daftar itu dari instansi mana saja atau dari latar belakang pendidikan apa saja Bunda? Atau multidisiplin? Ya, kalau selama ini ya pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren ingin memberdayakan masyarakat sekitar, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. MKKS misalnya, itu bagaimana seorang kepala sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah yang lain, komite sekolah dan sebagainya, banyak sebenarnya. Di mana terjadi proses belajar orang dewasa, ya, di luar sistem pendidikan formal, di situ PLS ada. Wah, sebetulnya semuanya bisa daftar ke PLS ya Bunda, PNF ya Bunda ya. Saya punya peta bumi PLS itu. Wah, gimana Bunda?
waduh tuh meruwih seperti itu. Semua organisasi wanita, semua organisasi minat, semua pernah ditanya Pak Muhadjir Effendi kenal ya, mantan Menteri Pendidikan gitu. Dia tanya gini, Bu Mi, di tentara itu ada enggak PNF-nya? PNF-nya. Ya ada lah, di tentara kan ada pelatihannya. Betul. Di situ PLS hadir. Jadi harus, jadi semua ini sebetulnya ada PNF, peran PNF-nya ya Bunda ya. Cuma enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Mungkin tersamar mungkin. Itu teman-teman sekalian ya, informasi bahwa teman-teman sekalian di VIP itu ada prodi ya S1, S2, S3-nya di pendidikan non formal ya. Ternyata bisa dan melalang buana di semua jenis kegiatan, termasuk juga ingin jadi instruktur itu juga jadi public speaker itu dilatih di sana ya Bunda. Ada yang pure PLS juga Mas Hasan, namanya PKBM. kursus pelatihan. Anggota DPR banyak juga yang daftar. Karena mereka punya TK, mereka punya lembaga kursus, mereka punya. Nah itu induk keilmuannya di kami. Ya selama ini mungkin udah jalan. Ya. Baru Anda saat itu geraya-geraya. Iya. Setelah di sini mereka baru ternyata. Nah itu ya informasi terbaru teman-teman sekalian bahwa 3 prodi ini diterima sampai sekarang masih menerima pendaftaran ya Bunda ya, masih menerima pendaftaran ya teman-teman sekalian S1, S2, S3 PNF, sehingga silakan yang merasa tertarik teman-teman ingin belajar banyak tentang dunia tadi keluarga ya Bunda, kemudian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat itu di sana. Oke, Bunda, kemudian berikutnya apakah di PNF itu punya asosiasi yang menaungi nasional Bunda? Ada ya? Apa asosiasi Bunda? Pendidik non formal, ada banyak lagi. Banyak asosiasinya ya. Penggerak pendidikan non formal. Ada lembaga kursus juga punya, lembaga pelatihan juga punya. Nah itu anak-anak kami. Mantap. Isinya ya banyak. Karena ragamnya banyak. Beda dengan sekolah kan ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Iya. Terus ada di dalamnya manajemen, teknologi yang asosiasinya. Mantap. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya kita coba akan berikan segmen ya baru gitu ya. Jadi segmen ini adalah nanti Bunda, Bu Umi nanti nyampaikan setuju atau tidak setuju Bunda. Sehingga nanti gawat ya. Harus bagaimana nih, setuju atau setuju gitu ya. Oke, jadi nanti saya akan berikan pertanyaan ini, beberapa pertanyaan dari netizen yang ingin tahu tentang PNF Bunda. Kemarin saya tampung. Nah, ini pertanyaan ingin tahu nih. Nah, sehingga nanti apakah pernyataan ini setuju atau tidak setuju nih dari Bu Umi. Oke, pertama Bunda. Saya sampaikan ya, Bang. Setujunya apa dan tidak setujunya karena apa, Bunda? Oke, setuju atau tidak setuju, Bunda? Jika pendidikan non formal lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat dibandingkan pendidikan formal. Sangat setuju. Kenapa Bunda kira-kira? Pendidikan non formal itu lebih fleksibel. Pendaftarannya multi entry, multi exit. Waktunya enggak terlalu lama. Bayarnya ya ada yang mahal, ada yang enggak. Terus yang ini yang penting special needs-nya. Aku butuh pidato ya belajar pidato. Kalau pengen tahu teorinya ya masuk kan jurusan komunikasi. Setuju. Menarik Bunda. Apakah memang di PNF juga difasilitasi ini Bunda? Apa namanya? Laboratorium yang bisa menunjang. Laboratorium apa saja Bunda yang menunjang? Kita punya desa binaan, kita punya lab di kampus dan sebagainya. Kita punya kerjasama juga dengan beberapa mitra. Wah mantap sekali teman-teman sekalian. Wah ini luar biasa sekali loh PNF itu. Ayo tertarik untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan keluarga, dan membuat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pacar itu kan juga masyarakat ya Bunda ya, kan harus diberdayakan ya. Teman-teman ingin memberdayakan pacarnya, untuk bisa sama produktif bersama, diajak buat pelatihan, itu kan juga masyarakat ya Bunda ya. Oke, kita lanjut dulu Bunda. Beberapa pertanyaan lagi, pernyataan dari netizen ini ya, yang kemarin dikumpulkan. Begini, anak muda sekarang tidak cukup hanya punya ijazah, tetapi juga harus punya keterampilan
hidup. Setuju atau tidak, Bunda? Setuju banget, guys. Nggak cukup pinter, Nggak cukup pinter ya, Bunda? Pinter tapi nggak bisa bergaul di masyarakat sama aja bohong. Pinter tapi nggak punya toto kromok. Apa gunanya ya, Bunda ya? Iya Ada kalau justru yang pinter kok malah banyak pinter ya, Bunda. Keceplosan. Pinter tapi gedabru. Pinter tapi pinter enggak lah. Enggak ya. Jadi harus punya skill juga ya, punya skillnya. Nah kalau di kami skillnya itu bagaimana berhubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat. PD, inovatif. Gitu. Jadi keterampilan itu akan dilatih juga di PNF teman-teman sekalian ya. Bagaimana bersosial, menyikapi banyak masyarakat lah dengan karakter yang beragam lah sekarang ya. Wah keren sekali. Kemudian Bunda. Setuju atau tidak setuju jika jadi pendidik di pendidikan non formal itu bukan sebagai pelengkap saja di masyarakat tapi menjadi hal yang utama? Betul, setuju. Iyalah, kami bukan suplemen, komplement. Kadang-kadang kami juga jadi replacement. Contoh lagi. PKBM itu sekarang anak-anak nggak mau daftar di SMP, SMA. Larinya ke PKBM. Ada program paket A, paket B, paket C, kesetaraan itu ya. Kalau di luar negeri namanya GLC, Community Learning Center. Iya. Kami tidak hanya menggantikan, nambali gitu. Memang kami punya lahan sendiri. Jadi jangan minder ya yang mau mahasiswa saya itu. Awas kalau minder ya. Jangan minder gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi lah untuk daftar di PNF ya. Terakhir Bunda. Setuju atau tidak setuju kalau FIP UM punya peran besar dalam melahirkan penggerak pendidikan di masyarakat? Setuju banget. FIP itu fakultas tertua. Iya. Senior ya Bunda ya. Sekian banyak beliau-beliau yang sangat luar biasa. Ya sudah Bunda, alumni mana saja yang dari PNF yang sekarang sudah bisa kita kenal oleh atau dikenal oleh kita semuanya lah Bunda. Pak Muhadjir Effendi, mantan Menteri Pendidikan. Mas Salim Marzuki, mantan Rektor. Direktur siapa? Direktur, iya. Terus banyak lagi lah. Banyak ya. Teman-teman sekalian itu loh, lulusannya aja keren-keren ya di PNF ya. Banyak lah. Banyak. Jadi itu terakhir Bunda, jika Bunda ini seandainya punya mahasiswa gitu ya yang hebat-hebat atau calon mahasiswa yang hebat-hebat gitu ya. Apa pesan Bunda yang kira-kira teman-teman calon mahasiswa ini bisa termotivasi bergerak setidaknya lanjut studi, jangan berhenti karena memang momen di sekarang itu banyak anak-anak yang kemarin tidak diterima SNBP itu frustasi. Kemudian tidak diterima SNBT akhirnya frustasi. Nah, bagaimana bisa membangkitkan semangat teman-teman sekalian untuk bisa terus lanjut studi karena memang pendidikan itu juga penting ya Bunda ya. Generasi Z, generasi yang akan melanjutkan perguruan tinggi yang punya ketangguhan, inovasi, kreativitas, tidak minyi-minyi, tidak gampang playing victim. Tak tunggu di Departemen PNF UM. Kami butuh anak-anak muda yang luar biasa, yang punya kesetiakawanan sosial tinggi, yang punya sensitivitas sosial tinggi, tetapi tahan banting. Sebab kalau minyi-minyi nanti jangan-jangan gak kerasa. Saya terus terang aja, kesasar. Iya, kesasar ya udah. Kesasar. Tapi ketemu dengan Prof. Sutomo, Prof. Saleh, terutama ada namanya dosen saya itu namanya Pak Isom. Itu beliau mengajar metodik motivasi sosial. Itu betul-betul menginspirasi saya. Nah kayak gitu. Jadi jangan khawatir, jangan gampang putus asa nak. Yang di luar sana nggak keterima di jalur apapun. Ayo coba. Barangkali takdirmu dan kesuksesanmu ada di jurusan ini. Ya. Iya. Pokoknya anaknya yang kreatif, tangguh, keluar dari zona aman, out of the box. Tak tunggu di UM, Universitas luar biasa, Departemen Pendidikan non formal. Mantap. Jadi setidaknya teman-teman mengenal dulu lah. Iya betul. Mengenal dulu, datang dulu ke FIP ya, kan prodinya tadi banyak, termasuk salah satunya adalah PNF ya. Kalau Bu Umi ini PNF, kalau beliau kan
beliau saja ketika berada di ruang besar saja seasik itu, apalagi kalau dia ada kelas ya tentunya. Jadi kalian tidak akan rugi nanti ketemu dengan beliau dalam kelas yang akan asik, menarik di dalam proses Ketemu Mas pembelajarannya. Hasan juga di manajemen. Di manajemen Ketemu Pak pendidikan Eka dengan Pak Eka di di teknologi pembelajaran. Pokoknya di VIP orangnya asik-asik. Nah, betul sekali gitu ya.